Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan NPM 25782045 dari kelas TRI 2B. Jadi saya di sini akan mengerjakan tugas hands-on dari Ibu Nurul, mata kuliah Network Programming yang berjudul Network Socket Programming. Jadi untuk deskripsi tugasnya, jadi mahasiswa diminta membangun sebuah sistem otomasi jaringan sederhana yang mensimulasikan pengiriman instruksi konfigurasi dari sebuah automatic controller atau klien ke sebuah remote agent server. Fokus utamanya adalah pada pembentukan koneksi dan pertukaran byte stream berisi teks payload di atas protokol TCP. Untuk arsitektur sistemnya, server side agent PY bertindak sebagai logical endpoint yang berada dalam status pasif open. Server ini harus mampu menangani beberapa instruksi otomatisasi secara concurrent menggunakan multithreading agar tidak terjadi blocking saat menerima tugas dari banyak controller. Oke. Yang kedua ada client. Jadi kita membuat dua file nanti teman-teman, agent PY dan controller PY. Jadi controller PY itu bertindak sebagai active open yang melakukan inisiasi koneksi ke IP dan port server untuk mengirimkan perintah otomatisasi. Oke, untuk instruksi praktikumnya latihan 1, latihan 3 nanti kita baca. Langsung saja ke hands on. Oke. Jadi itu mahasiswa harus menjelaskan logika kode program untuk setiap latihan. Latihan 1 sampai dengan 3 dengan menggunakan source code yang diambil langsung dari text. Masuk ke Sublime. Oke, ini latihan ini yang ketiga teman-teman. Kita akan masuk ke latihan 1 aja dulu. Menggunakan perintah kemarin kalau nggak salah, kalau kata Bu Nurul git check out ya. cmd git out latihan 1. Coba enter. Oke, udah. Kita masuk ke Sublime. Oke, ini udah masuk ke latihan 1 ya teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan logika pada latihan 1 ini. Jadi fungsi dari jadi yang pertama kita tuh akan mengimport soket. Jadi fungsi import soket itu adalah mengambil library untuk akses jaringan. Yang kedua ada server soket fnet, soket stream. Jadi kita akan membuat objek yang bernama server soket. Di dalamnya ada soket if inet dan soket sock stream. Jadi fungsi dari soket if inet itu adalah untuk IP versi 4. Dan sock stream ini fungsinya tuh sebagai untuk protokol TCP. Nah, selanjutnya ada server soket bin. Server socket bin fungsinya itu adalah mengunci IP seperti ini atau menentukan IP seperti 127.0.0.0.1 dan port 999. Jadi port 99 ini adalah sebagai tempat agent menunggu gitu. Selanjutnya ada server socket listen 1. Jadi fungsi dari server socket listen 1 itu adalah mengaktifkan status passive open, siap menerima satu koneksi. Nah, dia tuh hanya menerima satu koneksi teman-teman. Jadi dia tidak boleh, bukan tidak boleh ya. Iya, dia hanya menerima satu koneksi dan tidak lebih. Jika kalau mau menerima 5 koneksi itu kita ubah jadi 5 gitu. Tapi nanti aja. Kita isi 1. Nah, selanjutnya ada print, dia akan mengeluarkan outputan remote agent aktif, server menunggu koneksi di port 9999. Oke. Ini ada client socket client address server socket accept, artinya dia tuh program tuh akan berhenti atau menunggu koneksi. Begitu ada controller datang, ia tuh membuat saluran khusus bernama client socket. Nah, jika client socket itu mengirim pesan, dia akan koneksi dari client address diterima. Oke. Jadi dia akan mengeluarkan output koneksi dari client address diterima dan mengirim pesan session ready ke client. Kurang lebih.
Dan ini client socket encode ini dia tuh mengirim pesan session ready ke dalam ya, dia tuh mengirim pesan session ready ke dalam controller nanti, teman-teman. Selanjutnya ada client close, server close. Fungsinya tuh menutup jalur komunikasi dan mematikan server. Selanjutnya kita akan ke controller. Oke, di controller juga tetap sama, teman-teman. Dia akan mengimport import library socket dan membuat objek client socket. Yang di dalamnya ada FINet dan sockstream. Seperti yang saya jelaskan tadi, FINet itu adalah IP untuk versi 4 dan sockstream itu adalah untuk TCP-nya. Nah, dia akan mengeluarkan output automatic controller menghubungi remote agent di 127.0.0.0 dan port 999. Nah, sini ada client socket, artinya melakukan active open atau jabat tangan lah, yang paling gampang dipahami, ke server. Nah, dia akan mengeluarkan output sesi terhubung dan dia akan merespon. Jadi dia tuh menunggu kiriman data dari server, lalu di decode, mengubahnya kembali menjadi teks, teman-teman. Nah, di decode. Dan juga dibatasi, teman-teman, hanya 1024 bytes. Dia akan mengeluarkan output balasan dari agent dan dia juga akan di close. Oke, mungkin itu untuk latihan 1. Kita akan ke latihan 2. Check out latihan 2. Coba enter. Tas. Udah. Oke, udah keubah, teman-teman. Sini kodenya sedikit berubah. Mungkin kodenya tuh sama seperti yang latihan 1, teman-teman. Sampai sini. Nah, di sini kita menambahkan raw data client socket, teman-teman. Jadi fungsinya itu adalah untuk menerima data mentah atau instruksi mentah, teman-teman. Selanjutnya ada decode data. Jadi dia tuh decode data ini fungsinya tuh mengubah bits menjadi string, teman-teman. Ini decode. Mengubah bits menjadi string. Bytes apa bits ya? Bytes ya. Selanjutnya ada parse decode data split. Fungsinya tuh memecah data berdasarkan tanda titik 2 menjadi bagian-bagian port, teks, comment, dan CMD, teman-teman. Ini if length parse 3 ini artinya validasi agar hanya perintah dengan 3 bagian yang diproses. Jadi dia tuh hanya memproses 3 bagian ini, teman-teman, seperti port, teks, dan CMD. Nah, lalu saya replace. Jadi fungsi replace itu adalah mengganti underscore menjadi spasi agar teks mudah dibaca oleh manusia. Jadi fungsinya itu adalah agar lebih mudah dibaca dan enak dilihat, teman-teman. Biasa client dia close. Selanjutnya kita ke controller. Di controller kita menambahkan pilot. Nah, jadi fungsi pilot itu adalah meminta user mengetik perintah. Seperti contohnya formatnya port text CMD ini, teman-teman. Contoh format yang diminta oleh pilot. Selanjutnya ada encode payload. Oke, jadi ini fungsinya itu adalah untuk mengirim perintah tersebut dalam bentuk bytes ke server. Dia akan mengeluarkan output, mengirim perintah otomasi format dengan format ini, port text CMD. Lalu si klien akan mengirim ke encode pilot dan di close. Sebentar, laptopnya lowbat, kita tes dulu. Jadi logikanya tuh si pilot tuh meminta user mengetikkan perintah contoh dengan formatnya seperti ini, port, tax, dan CMD. Dan encode pilotnya fungsinya tuh mengirim perintah tersebut dalam bentuk bytes ke server. Bytes, bits by bytes.
dengan formatnya seperti ini juga teman-teman. Lalu dia send, lalu dia kirim, dan dia close. Oke, mungkin itu untuk di latihan 2. Coba kita ke latihan 3, kalian perintah. Latihan 3, multi-thread automation agent. Jadi kita akan memodifikasi server agar dapat menerima dan mengeksekusi tugas dari beberapa controller secara simultan menggunakan library threading. Oke, kita akan masuk ke latihan 3. Udah masuk latihan 3. Oke, udah masuk ya. Jadi tujuannya itu adalah membuat server yang responsif terhadap banyak controller sekaligus, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini kita membuat sebuah library baru yang bernama import threading. Jadi fungsi import threading ini adalah modul untuk menjalankan tugas secara bersamaan atau yang sering kita kenal dengan nama konkurensi, teman-teman. Nah, di sini juga saya menambahkan variabel baru yang bernama dev handle client. Jadi fungsinya itu adalah pekerja yang menangani satu klien secara penuh, teman-teman. Selanjutnya ada while true di sini. Oke, ini sama seperti yang ini tadi, yang nomor 2. Bisa lihat di sini teman-teman, print thread name menangani controller label client address. Nah, sisi ada while true, dia tuh terus melooping agar server selalu siap menerima koneksi baru tanpa henti, teman-teman. Di sini ada while true-nya. Dan client thread trading. Sebentar, teman-teman. Di sini ada exception-nya juga, terjadi kesalahan pada tag name. Jika dia tuh terjadi kesalahan, dia akan meng-exception dan mengeluarkan output terjadi kesalahan pada thread name ini, teman-teman. Nah, finally, terus juga kalau dia finally, teman-teman, dia tuh akan langsung terputus dan selesai melayani dan koneksi ditutup, gitu, teman-teman. Selanjutnya ada dev main. Sebentar teman-teman, kalau tidak, sebentar, saya akan jelaskan lebih spesifik lah, tadi kurang spesifik ya. Oke, kita mulai dari thread name, teman-teman. Name trading ini, jadi fungsinya ini adalah untuk mengambil identitas unik thread kerja yang sedang berjalan, gitu. Raw data ini fungsinya sebagai menerima data mentah dari controller, dan decoded data ini fungsinya adalah untuk jadi ini fungsinya adalah sebagai mengubah data menjadi string, teman-teman. Selanjutnya ada parts. Nah, jadi fungsi parts ini adalah sebagai membedah atau memotong string berdasarkan karakter tanda titik 2 untuk mendapatkan data parse teks dari perintah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, finally fungsinya itu sebagai memastikan koneksi ditutup setelah tugas selesai, apapun yang terjadi, sukses atau error. Selanjutnya saya menambahkan fungsi main. Kita bisa menyebutnya si resepsionis, teman-teman, di ini. Jadi ini adalah bagian yang mengatur alur masuknya klien ke sistem. Oke, kita mulai dari server socket ini. Nah, dari sini teman-teman, server socket listen 5. Jadi fungsinya itu adalah untuk mengatur antrean maksimal sebanyak 5 koneksi yang menunggu di pintu masuk, teman-teman.
Jadi dia tuh bisa melayani 5 server sekaligus teman-teman, atau 5 klien sekaligus. Kok 5 server sih? Misalnya ada while true. Nah, kalau udah listen 5, dia akan mengeluarkan output remote agent dan agent multi-thread aktif di port 999. Nah, ada while true juga, fungsinya tuh untuk melooping yang tak terbatas agar server selalu aktif menunggu klien baru gitu. Sini ada klien socket ini, fungsinya tuh adalah untuk berhenti sejenak sampai ada klien yang melakukan connect lagi teman-teman. Jadi dia akan berhenti di sini, lalu dia aktif lagi setelah ada yang connect teman-teman gitu. Klien terlihat ini. Sebentar. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk, intinya server itu tidak memproses data langsung, melainkan membuat thread atau pekerja baru yang ditugaskan menjalankan fungsi handle dari klien teman-teman. Client thread. Selanjutnya ada fungsi dari client. Nah, kalau udah dia akan accept keyboard interrupt, mematikan agent, dan finally dia akan di close teman-teman. Jadi kurang lebih begitulah untuk latihan 3 ini. Jadi dengan logika ini, agent itu berperan sebagai logical endpoint yang efisien. Dia tuh memindahkan atau memisahkan tugas penerima tamu, main thread, dan pelayanan tugas work thread. Kodenya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan ke latihan 4. Latihan 4. Oke, di sini untuk instruksinya menunjukkan secara live modifikasi pada sistem di mana agent itu hanya akan memproses teks task jika diawali dengan prefix auto task. Misalnya, jika data yang masuk tidak memenuhi kriteria prefix, program harus meraise exception unauthorized text protocol, menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis memutus koneksi soket. Lalu, jalankan dan tunjukkan hasilnya pada terminal pada saat pengirimannya teks berhasil dan saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Simpan, commit, dan push perubahan ke GitHub dan berikan tag latihan 04. Oke, coba teman-teman kodenya. Jadi kita disuruh membuat prefix auto text dan menampilkan exception. Oke, kita kode sini agent. Nah, di sini jadi kita akan membuat sebuah class teman-teman. Kita akan mendefinisikan custom exception lupa saya. Unauthorized. Gede lagi. Unauthorized task protocol. Oke, kita buat exception sini. Jangan lupa tanda titik 2. Kita enter, kita beri pas. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah verifikasi prefix teman-teman yang diperintah tadi. Di sini kita buat prefix sama dengan
itu gedein aja teman-teman. Auto tax pada. Oke, kita buat if not teman-teman, data kita replace selanjutnya. Replace is start with traffic. Oke, udah kita rise teman-teman di sini. Rise. Nah, kita rise ini teman-teman. Protokol. Kita kasih ini. Kita kasih outputan. Tidak valid. Terus satu traffic salah. Titik. Oke, selanjutnya kita membuat, enter dulu teman-teman di sini. Enter sekali. Nah, di sini kita akan membuat parsing setelah verifikasi teman-teman. Kita parsing dulu, kita clean, data sama dengan coded data. Kita replace lagi, replace. Enter. Selanjutnya di sini kita kasih parts clean data, split. Oke, udah. Enter di sini, define. Oke, mungkin ini aja teman-teman. Coba kita running ya. Dia kan cuma menambahkan auto text prefix doang. Coba Ctrl S, kita coba running di terminal.
Kita coba running dulu ya. Kita pertama-tama masuk ke agent. Waduh, langsung error gini ya. God starts with prefix. Ini ya, mana. Ini. Apakah harus pakai titik? Coba kita Ctrl S. Kita running lagi. Wah, iya, ternyata harus pakai ini teman-teman, pakai titik. Tarik controller. Oke, masuk ya, kita running lagi satunya. Oke, masuk. Nah, yang pertama saya akan mencoba menggunakan auto tax ya, untuk nyoba apakah dia berhasil apa enggak. Tax, kasih contoh outputannya. Bentar, kita kasih contoh outputan go /1 push config dua, kita kasih VLAN 10, enter. Oke, dia berhasil. Oke, dia berhasil ya. Dia akan menghandle port geo ini push config VLAN 10. Nah, coba kita akan menggunakan yang nggak pakai auto tax teman-teman. Jadi kita geo aja, geo /1. Apakah dia berhasil apa enggak, itu kita ngecek aja. Karena dia kan harus memverifikasi hanya yang menggunakan tax teman-teman, yang auto tax ini. Coba enter. Oke, dia akan memasukkan output error, protokol tidak valid, prefix salah. Oke, dia akan menggunakan output begini. Dia tidak akan menerima kecuali menggunakan auto tax teman-teman, atau prefix ini. Jadi kita harus menggunakan prefix ini. Kurang lebih begitu penjelasan dari saya. Kalau masih kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.